Kalau kita ngomongin Buddhisme, mungkin yang kebayang pertama kali itu soal filosofi pribadi ya kan, tentang meditasi, pencerahan. Tapi hari ini kita bakal lihat sisi yang beda banget, sisi sosialnya. Gimana sih ajaran ini benar-benar hidup dan bernafas di tengah masyarakat, membentuk sebuah komunitas yang utuh. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya. Gimana caranya sebuah ide filosofis yang dalam bisa berubah jadi, ya, detak jantung sebuah komunitas? Menjadi cara mereka hidup sehari-hari. Yuk kita telusuri bareng-bareng jawabannya. Jawabannya itu ada di 4 praktik sosial yang jadi pilar komunitas Buddhis. Kita akan mulai dari unit yang paling kecil dan paling dasar dulu, baru deh kita lihat gimana ikatan sosial ini dibangun lapis demi lapis sampai jadi besar. Dan fondasi dari semua itu, ya tentu aja, ini mulai dari rumah, keluarga. Disinilah nilai-nilai pertama kali ditanamkan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Di dalam keluarga Buddhis, kuncinya satu, saling hormat. Tapi ini bukan jalan satu arah loh. Orang tua memang punya tugas membimbing anak-anaknya. Tapi, di sisi lain, anak juga punya kewajiban buat merawat orang tua. Jadi ini bukan soal hierarki yang kaku, tapi lebih ke gimana menciptakan harmoni yang lahir dari kepedulian timbal balik. Oke, dari lingkaran keluarga yang intim, kita keluar sedikit lebih luas. Sekarang mari kita lihat sebuah praktik harian yang menghubungkan setiap orang, bukan cuma sama tetangga, tapi juga dengan komunitas spiritual mereka. Nah, praktek ini namanya Pindapata. Kelihatannya sih simple ya. Ini tradisi di mana para biku menerima dana makanan dari masyarakat. Tapi, di balik kesederhanaan itu, maknanya dalam banget. Prosesnya itu indah banget. Para biku berjalan dalam keheningan, membawa mangkuk mereka. Lalu, umat awam akan memberikan dana makanan dengan penuh rasa hormat. Dan hasilnya, ini bukan sekedar tukar-menukar makanan. Ini adalah momen di mana ikatan kedermawanan dan rasa saling membutuhkan itu terjalin erat antara para biku dan masyarakatnya. Kalau tadi Pindapata itu membangun jembatan antara umat dan para biku, praktek yang satu ini tujuannya adalah memperkuat jembatan antar sesama anggota masyarakat itu sendiri. Namanya Anjang Sana. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar kunjungan basa-basi biasa ya. Anjang Sana itu adalah kunjungan sosial yang disengaja punya tujuan yang sangat jelas untuk secara aktif membangun dan menjaga hubungan yang positif. Nah, ini dia intinya. Tujuan Anjang Sana itu bukan cuma ngobrol ngalor ngidul. Tujuannya adalah untuk secara aktif menumbuhkan dan berbagi cinta kasih. Jadi ini sebuah praktik sosial yang proaktif banget buat memperkuat komunitas dari dalam. Dan cinta kasih ini dalam Buddhisme ada istilah khususnya metta. Metta itu adalah kebaikan hati tanpa syarat, niat baik yang tulus yang ditujukan ke semua makhluk tanpa kecuali. Jadi bisa dibilang, Anjang Sana itu adalah praktek untuk menyebarkan metta di dalam komunitas. Keren ya? Oke, kita udah lihat ikatan di dalam keluarga dengan para biku dan antar sesama warga. Sekarang kita sampai di puncaknya nih, momen-momen perayaan yang menyatukan seluruh komunitas jadi satu kesatuan. Ada beberapa perayaan besar yang jadi puncaknya kehidupan sosial Buddhis. 3 yang utama itu ada Waisak untuk memperingati 3 peristiwa suci Buddha Gautama, terus ada Katina, momen untuk berterima kasih dan memberi persembahan ke para biku, dan terakhir Asadah yang menandai momen pertama kali ajaran Buddha itu dibabarkan. Momen-momen seperti inilah yang bikin sebuah komunitas jadi solid. Jadi perayaan bersama ini bukan sekedar ritual, tapi jadi semacam penegasan ulang nilai-nilai dan identitas mereka. Ini saatnya semua orang kumpul, merayakan satu keyakinan dan ikatan yang sama. Jadi kita udah lihat ya sebuah perjalanan sosial yang indah. Semuanya berakar dari rasa hormat di dalam keluarga. Lalu ikatan itu meluas ke masyarakat lewat kedermawanan dalam Pindapata. Terus diperkuat lagi antar sesama lewat kebaikan hati dalam Anjang Sana. Dan akhirnya semua benang ini ditenun jadi satu dalam permadani yang megah pas perayaan bersama. Dan semua pembahasan kita ini ujung-ujungnya membawa kita ke satu pertanyaan penting nih. Coba deh kita pikirin, gimana praktek-praktek yang kelihatannya sederhana, cuma soal saling hormat, berbagi, punya niat baik, ternyata bisa membangun ikatan komunitas yang kuat banget. Kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari sini buat komunitas kita sendiri di zaman sekarang? Nah, itu pertanyaan yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng.